Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini judul permenungan kita adalah Ketika Tuhan Punya Ukuran. Dalam sebuah seminar yang berjudul Maria Bunda Allah dan Perdebatan Seputar Doktrin, Kepercayaan, dan Devosi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Edi Kristianto OFM, seorang pastor ahli sejarah gereja, saya mendapat sedikit informasi bahwa doktrin Maria Bunda Allah tidak serta-merta dapat diterima dengan mulus. Bahkan salah satu aliran sesat terbesar yang menentang doktrin tersebut adalah Nestorian, yang didirikan oleh Nestorius, seorang uskup, dan bukan hanya uskup. Nestorius adalah seorang uskup agung. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang mau saya katakan melalui laporan singkat tentang Nestorius tersebut adalah bahwa apa yang kelihatan tidak selalu menunjukkan kenyataan sesungguhnya, dan apa yang tampak indah di luar belum menjadi jaminan pasti bahwa hati dan batinnya seindah tampilan luarnya. Yesus dalam kitab suci pernah menganalogikan manusia yang indah di luar tetapi busuk di dalam seperti kuburan. Di luar indah tetapi isinya hanya kenangan dan tulang belulang. Saudara-saudari, kita beruntung dan patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang menomorsatukan isi hati, kedalaman batin, dan motivasi di balik setiap tindakan kita dibandingkan dengan apa yang kelihatan. Yesus tidak mengatakan apa yang tampak itu tidak penting, tetapi ada yang jauh lebih penting, yakni hati dan motivasi. Kita telah mendengar bagaimana Yesus memuji persembahan janda miskin sebagai persembahan terbesar karena ia memberikan seluruh nafkahnya, yang berarti juga seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ada kepasrahan total kepada Tuhan di balik persembahan tersebut. Ini poin pertama yang dapat kita renungkan hari ini. Di tengah dunia yang sangat butuh bungkus daripada isi, dan di tengah dunia yang membuat standar kelayakan dan kepantasan tertentu dalam berkhotbah, justru Yesus hari ini menegur kita tentang apa yang terpenting. Lebih berkenanlah persembahan janda miskin walau sedikit, karena ia jujur dan tulus memberi, dibandingkan persembahan orang kaya yang memang besar tetapi cuma modus, supaya diakui bahwa ia kaya, supaya mungkin dipilih menjadi pejabat, supaya diangkat jadi pengurus yayasan, supaya dekat dengan pastor, dan lain-lain. Karena hanya Tuhan yang tahu persis isi hati orang serta motivasi dari setiap orang, maka yang modus selalu punya tempat untuk beraksi, dan terkadang dimintai juga untuk bersaksi. Seorang tokoh besar pada abad ini yang bernama Jack Ma pernah mengatakan, "Ketika kamu miskin, maka kata-kata bijakmu dianggap kentut oleh orang lain.
Tetapi ketika kamu kaya, maka kentutmu akan dianggap sebagai kata-kata bijak terbaik sepanjang masa. Itulah dunia, saudaraku, dan selamat datang di dunia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya katakan ini bukanlah sebuah halusinasi, apalagi ilusi. Cobalah lihat dan renungkan kembali pengalaman harian kita selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi Katolik, terutama di negara ini. Saya menonton video penguburan Santo Yohanes Paulus II dan sangat kagum dengan apa yang saya lihat. Saya melihat Presiden Amerika Serikat datang dan ikut berdiri sebagai umat. Bedanya cuma satu, dia ada di barisan depan. Tetapi ia tetap berdiri seperti umat yang lainnya. Tidak ada tulisan PPPPIP, tidak ada sofa, tidak ada meja yang dipenuhi bunga-bunga harum mewangi, tidak ada kopi selama perayaan Ekaristi, dan lain-lain. Lalu bagaimana di negara ini? Silahkan kamu lihat sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, poin kedua dari bacaan Injil hari ini yang patut juga kita renungkan adalah pernyataan Yesus terkait memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan tidak sama artinya dengan ketidakadaan. Sebab ada pepatah Latin yang mengatakan, nemo dat quod non habet, yang artinya tidak ada orang memberi dari sesuatu yang tidak ia miliki. Kekurangan berarti memiliki tetapi kurang. Sedangkan tidak memiliki berarti memang tidak ada. Dalam hal inilah Yesus memuji janda miskin tersebut. Sebab ia memberi dari kekurangannya. 2 sen atau 1 duit itu bagi si janda miskin masih sangat kurang untuk hidupnya. Tetapi ia berikan untuk Tuhan, karena ia mau memberi yang terbaik dan maksimal kepada Tuhan. Berbeda dengan orang kaya tersebut, mereka memberi memang besar kelihatannya, namun bukanlah yang terbaik, bahkan tidak maksimal dibandingkan dengan harta yang ia punya. Apalah arti uang 100.000 rupiah bagi orang yang uang jajan anaknya saja 5 juta rupiah per hari? Apakah itu terbaik? Apakah itu maksimal? Silakan kita jawab sendiri. Maka saudara-saudariku, jauh lebih berharga bagi Tuhan uang 2.000 rupiah pada kotak kolekte jika memang hanya itu yang ia punya. Dan ia jujur dengan dirinya sendiri bahwa memang hanya itu yang ia punya. Namun yang sering terjadi adalah apa yang dipersembahkan bukanlah apa yang memang sudah dipersiapkan untuk Tuhan. Sering terjadi yang dipersembahkan adalah yang sisa, bukan yang terbaik dan maksimal. Setelah kita belanjakan apa yang kita anggap perlu, barulah sisanya untuk Tuhan. Hasilnya, ya 2.000. Pernah terjadi, saudara-saudariku, seorang bapak begitu gelisah dan keringat dingin setelah kolekte selesai. Sehabis misa, ia bergegas menuju tempat penghitungan kolekte dan mengatakan bahwa ia salah menaruh kolekte dan meminta kolektenya dikembalikan supaya diganti dengan yang lebih kecil. Di belakang bapak tersebut ternyata sudah ada seorang ibu dengan kasus serupa. Bedanya si ibu tidak meminta uangnya dikembalikan supaya ditukar, tetapi minta kembalian. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah 2 poin yang dapat kita renungkan hari ini. Semoga kita dapat memetik makna dan hikmahnya bagi hidup kita dan hidup keberimanan kita. Tuhan memberkati kita.